Shalom. Shalom. Lagi shalom. Mari kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang 24. Saya membaca ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan ayat yang 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa empuk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyabar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita semua pasti pernah menyesali masa lalu yang pernah kita lakukan dan pernah mencoba untuk melupakan segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Perasaan kita sangat mirip dengan karakter komik, yaitu Linus yang berkata, "Mungkin kita seharusnya berpikir tentang hari ini saja." Tapi Charlie Brown berkata, menegaskan bahwa membantah karakter Linus itu namanya suatu kata yang sangat remehkan, yaitu ia berkata bahwa perkataan Linus itu tidak menggoyahkan apa yang dilakukan di masa lalunya. Tapi di sini aku masih berharap hari kemarin akan memberi sesuatu yang lebih baik. Kita memang tak dapat mengubah masa lalu, tetapi masa lalu akan membuat kita berpisah dari masa depan dan membuat kita lebih baik untuk kedepannya. Yang ingin kita capai, namun kita dapat belajar dari kesalahan dan dosa dari masa lalu. Dengan pertolongan Allah, kita dapat menggunakan pengalaman itu untuk membuat masa depan kita lebih baik. Di sini kita belajar tentang apa sih yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Yang pertama, akibat ketidaktaatan manusia. Yang ayat yang ke-15 berkata, engkau dan perempuan itu akan saling membenci, yaitu keturunannya dan keturunanmu akan selalu bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit mereka. Dan ayat yang ke-16 berkata, lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitan selagi engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tetapi meskipun demikian, engkau masih tetap beralih kepada suamimu, namun engkau akan tunduk kepadanya. Lalu kata Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengarkan kata-kata istrimu, lalu maka buah yang telah kularang engkau makan karena perbuatanmu itu, terkutuklah tanah ini. Engkau harus bekerja keras seumur hidupmu agar tanah ini bisa menghasilkan cukup makanan. Nah, di sini akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Di sini sebab engkau telah berbuat dosa dan menggoda Adam untuk berdosa, engkau akan menderita sakit bila masa engkau melahirkan anak dari suamimu. Tuhan beritahu Hawa, begitulah juga dengan
semua ibu manusia di masa depan yang akan datang. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Dosa tidak bisa dikompromikan dengan pribadi Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Awalnya mulia karena perbuatan mereka, karena mereka tidak taat dengan perintah Tuhan, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Hubungan yang begitu erat akhirnya terputus akibat dosa. Akibat mereka tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Begitu fatalnya perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tidak taat dan tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan dikehendaki dalam kehidupannya. Yaitu perbuatan, maka akan menerima hasil yang begitu mahal dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membiarkan diri kita diperdayakan oleh iblis untuk berbuat dosa. Perbuatan yang dilakukan tanpa akal atau pikiran hati kita, yang benar-benar akan menerima penyesalan dan kesesakan yang sangat besar dalam diri kita. Semua diakibatkan oleh karena ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan dalam Alkitab bukan untuk diremehkan, tapi harus diperhatikan dan dilakukan dalam kehidupan kita. Yaitu perbuatan dosa yang dilakukan Adam menjadi perintah dosa yang terus berkelanjutan dari generasi ke generasi, bahkan sampai saat ini, dengan tujuan supaya kita menjauhi dosa dalam kehidupan kita. Kita menjauhi setiap perbuatan yang tidak taat, karena begitu besar dampak dan akibat yang diperbuat yang tidak taat. Di sini maka akibat yang ditimbulkan dari ketidaktaatan, Tuhan sangat serius dengan ketidaktaatan. Tuhan harus melakukan kedisiplinan dalam kehidupan kita, maupun saudara maupun saya sendiri. Bahkan penghukuman untuk memberikan peringatan bagi saudara dan saya tentang bahaya ketidaktaatan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, tapi Dia juga adalah Tuhan yang adil, yang Maha Kuasa. Keadilan Tuhan dinyatakan lewat firman-Nya, bahwa apa yang ditabur maka itu yang akan dituai. Bahkan ajaran firman Tuhan ini sudah diadopsi dalam dunia sekuler, terutama bagi saudara dan saya saat ini masih menempuh dalam pendidikan, masih bergumul dengan rencana ke depannya. Nah, aplikasinya buat saudara dan saya, ada begitu banyak kutipan dan pepatah yang menyatakan bahwa apa yang ditabur maka itu juga yang akan dituai. Amin. Menyadari hal ini, mari kita bersama-sama untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa ketidaktaatan akan mengakibatkan kita menerima hasil yang membawa kita kepada penyesalan, yaitu kesedihan dan penderitaan yang mendalam dalam diri kita. Yang kedua, yaitu perubahan fisik dan rohani yang dialaminya, yaitu karena Adam dan Hawa telah memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan mengirim mereka keluar dari Taman Eden ke dalam dunia. Kondisi fisik mereka berubah
akibat dari dimakannya buah terlarang oleh mereka. Sebagaimana yang telah Allah janjikan, mereka menjadi panah, mereka dan anak-anak mereka akan mengalami penyakit dan rasa sakit dan kematian jasmani. Nah, karena pelanggaran mereka, Adam dan Hawa juga mengalami kematian rohani. Ini artinya mereka dan anak-anak mereka tidak dapat hidup dan berbicara. Tidak dapat hidup dan berbicara. Kita cepat saja. Nah, di sini rasa bersalah dan kesadaran dan dosa membuat Adam dan Hawa menghindari Allah. Mereka takut dan tidak tenang di hadirat Allah. Nah, sadar bahwa mereka berdosa dan tidak berkenan kepada Allah. Dalam keadaan ini mustahil bagi mereka untuk menghampiri Allah dengan penuh keyakinan. Karena ilustrasi buat saudara dan saya, seorang pekerja ada proyek bangunan pemanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat dia harus menyampaikan pesan yang sangat penting kepada teman kerjanya yang ada di bawah. Para pekerja itu berteriak, tetapi temannya tidak bisa mendengar suara bisikan dari si pekerja ini. Dan mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja sehingga usahanya sia-sia. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawah, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Dan temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat gede. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Dan batu itu tepat mengenai kepala temannya itu sendiri. Nah, di sini karena merasa sakit temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menghampiri katanya, untuk datang ke hadapannya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada si pekerja itu. Nah, aplikasi dan penutup buat saudara dan saya, melalui semua ini mari kita bersama-sama saling membantu dalam mengatasi segala perbuatan kita, agar kita taat dengan setiap ketetapan Allah dan melalui masalah perbuatan kita, agar semua itu sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bangkit dan terus bangkit untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amen.